Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Oh. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sono. Apa ini yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Jadi ada mimpi seorang Habib mengajari ilmu nahu dan Nabi SAW bawa kitab, terburu-buru, tergesa-gesa ingin hadir di sana. Kita pakai akal sehat dulu ya bagi teman-teman sekalian yang masih aktif akal sehatnya. Nabi SAW yang pertama tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Lantas untuk apa dia bawa kitab? Kalau bukan untuk direndahkan. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW dulu di kehidupan tidak bisa baca tulis, ketika belajar ilmu nahu dengan Habib bisa baca dan bisa tulis. Apa urusannya? Kok jadi nambah syarat menghadirkan Said Bahar Smith? Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa urusannya? Bangsat nih. Goblok. Kok jadi nambah syarat menghadirkan Said Bahar Smith? Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Dan juga Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul, waliun min auliya illahi. Ayo. Allah. Dan mempunyai wali-walinya banyak. Rijal itu wali-wali, bukan juga latihan bisa begini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat muncul, makanya seseorang aja syahidah sahadatan la yasqa ba'da abada. Orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Memang orang ini sengaja bikin hadis palsu. Jadi hadis palsu itu ya, salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Nabi SAW melihat Abu Thalib, melihat orang-orang, melihat sahabat. Tapi ada juga sahabat yang masuk neraka ketika berperang dengan Nabi SAW. Ini kisah yang selalu saya ulang-ulang untuk menjadi referensi, untuk menjadi tolak ukur. Ketika Nabi SAW berperang, salah satu sahabat tertancap anak panah, meninggal, diklaim syahid oleh sahabat yang lain, tapi Nabi SAW mengklaim dia masuk neraka. Apa alasannya? Karena dia mengambil harta ghanimah secara diam-diam. Hanya perkara ghanimah, orang yang ikut perang dengan Nabi masuk neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berlumuran maksiat, dilihat sekumpul masuk surga, dilihat Umar bin Hafiz masuk surga, karena kan diakui wali oleh kalian. Nggak perlu karena Harry Pras masih baru belajar bahasa Arab lalu direndahkan seperti itu. Nggak perlu, karena guru-guru Harry Pras nggak perlu ditanya bahasa Arabnya. Siapa guru Anda itu? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi dari nikmat. Sholat mandi lagi, takbir. Kenapa? Merasakan sampai rasanya nikmat itu bisa kerasa kedohir. Siapa namanya? Kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya. Dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Yang selama ini mendukung metode dan perilaku Anda ini. Di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Said Bahar Smith. Bangsat nih. Goblok. Karena orang itulah yang paling bertanggung jawab dan sudah mendukung perilaku Anda selama ini di balik layar. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama. Ayo. Unyil. Gua kepret masuk kuburan lu. Apa ini yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Bismillah teman-teman, sekarang saya ingin memberikan pembahasan atau tanggapan terhadap video dari Gus Ajir
yang dimana beliau memberikan respon terhadap ajakan debat dari Mas Faris Baswedan. Ya, Mas Faris dan Bang Azir ini katanya mengajak saya untuk debat tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ceritanya mirip-mirip dengan ceritanya Habib yang ini. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Oh. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi. Seperti anak sekolah. Jadi Hasan bin Ali, di depannya Ali bin Abi Thalib, di depannya lagi Muhammad SAW. Mereka tergesa-gesa bawa kitab seperti anak sekolah, seperti pelajar ingin menghadiri suatu pelajaran dari sang Habib. Ngajarin apa Habibnya? Tata bahasa, teman-teman. Karena memang di zamannya Muhammad SAW belum ada kaidah belajar tata bahasa Arab seperti sekarang, nahu ini, nahu sorof. Jadi mereka dimimpi harus direndahkan belajar lagi sama Habib. Apa ini yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Jadi ada mimpi seorang Habib mengajari ilmu nahu dan Nabi SAW bawa kitab, terburu-buru, tergesa-gesa ingin hadir di sana. Kita pakai akal sehat dulu ya bagi teman-teman sekalian yang masih aktif akal sehatnya. Nabi SAW yang pertama tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Lantas untuk apa dia bawa kitab? Kalau bukan untuk direndahkan. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW dulu di kehidupan tidak bisa baca tulis, ketika belajar ilmu nahu dengan Habib bisa baca dan bisa tulis. Dengan narasi apa? Tergesa-gesa bawa kitab, teman-teman. Terus mereka ini karena merasa bisa memenangkan debat dengan saya, mereka ngajak saya debat. Saya pernah debat juga melalui telepon, video call dengan beberapa mukibin Habib, dengan orang-orang aswaja yang tidak terima dengan pernyataan saya ketika membahas tentang akidah bahwa Ar-Rahmanu 'ala Arsy istawa tidak perlu ditakwil, Allah di atas. Debat kita, teman-teman. Ketika debat yang mereka bawakan apa? Emosi. Ujung-ujungnya bawa kalimat Wahabi. Muhammad Nuruddin sudah saya ajak dialog ilmiah karena dia merendahkan Syekhul Islam yang katanya Syekhul Islam itu seperti kotoran, ibarat kotoran, tidak pantas ilmunya untuk diambil dan akidahnya rusak. Nuruddin saya ajak untuk dialog. Meskipun yang akan dialog adalah guru saya, Nuruddin, Adi Hidayat, Bahar Semit, yang dimana isi ceramahnya dari ketiga orang ini banyak sekali kengibulan. Bahar Semit, sangat banyak. Ketika saya ajak untuk bertemu dialog ilmiah, dia menanggapi bahwa saya ini ngajak ketemu untuk berantem. Perhatikan teman-teman, padahal dia jago berantem. Ketika diajak Harry Pras, dia nganggap tantangan saya itu berantem, tapi gak berani nemui saya. Bahar ini. Adi Hidayat juga begitu. Ngasih dia penjelasan, pagi silat-silat, malam berfatwa. Padahal saya tidak pernah berfatwa tentang hukum fikih ini, fikih itu, fikih ini. Ya, saya hanya memberikan penjelasan tentang takhayul ini, khurafat begini. Kalau saya harus mendatangkan fatwa, ya saya mengutip dari fatwa ulama. Atau kalau memang saya keceplosan berfatwa, ya monggo, kita ketemu, diskusikan apa fatwa saya, kita luruskan. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi kalau kalian salah, masa tidak mau bertemu dengan saya? Nah, ketika saya meminta Mas Faris dan Bang Ajir untuk setidaknya lah Bahar Semit untuk meluruskan dalil-dalil dia yang sangat ngaco itu, menipu umat, membohongi umat dengan membawa dalil yang tidak jelas dari mana. Mereka menganggapnya saya yang takut. Jangan bawa alasan ini. Katanya mau meluruskan umat. Jadi kembali lagi kepada pembahasan Mas Faris ini, yang dimana dia ini memberikan pernyataan, coba Mas Heri datangkan bukti teks asli dari cerita Habib. Perhatikan sekali lagi, saya menanggapi Habib yang merendahkan Nabi SAW, bukan menanggapi teks. Memang sengaja saya tidak mencari teksnya. Saya hanya menanggapi pernyataan Habib yang beredar di mana-mana merendahkan Nabi SAW yang tergesa-gesa bawa kitab lalu ingin belajar nahu. Dengan tergesa-gesa bawa kitab saja sudah merendahkan Nabi yang Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca tulis. Ketika belajar sama Habib bisa baca tulis dan tidak butuh waktu lama. Ya, tidak butuh waktu lama, Mas Faris. Ketika antum meminta saya untuk menghadirkan teks aslinya, guru saya hanya dalam waktu hitungan jam ketemu. Ini ketemunya sudah seminggu yang lalu. Dari pertama antum memberikan tantangan. Cuman saya tidak paparkan. Karena apa? Saya nunggu izin dari guru-guru saya dulu. Apakah boleh saya menanggapi tantangan itu? Apakah boleh saya untuk menghadirkan dalil tersebut? Akhirnya saya paparkan di sini agar kalian tahu bahwa untuk menelusuri dalil tersebut, teks tersebut gampang. Cuman apa? Pesan dari guru saya, Mas Heri,
Kalau ingin berdebat, berdialog ilmiah, kita harus tahu tujuannya dulu. Tujuan debatnya itu untuk apa? Satu, apakah hanya untuk mencari menang kalah dia orang? Atau untuk mencari pembenaran saja? Atau memang mencari kebenaran? Kalau tujuannya ingin mencari kebenaran, ayo kita ketemu, begitu katanya. Tapi kalau hanya untuk mencari pembenaran, debat kusir, apalagi sampai mencari kemenangan siapa menang dan kalah, maka tinggalkan. Karena rata-rata yang saya hadapi selama ini, mereka yang mengajak saya debat tujuannya hanya untuk mencari kemenangan saja, bukan untuk mencari kebenaran. Ketika kita paparkan ini, mereka membantah dengan ini, dibawa ke sana sini, keluar dari konteks pembahasan. Kebanyakan begitu. Jadi saya di sini hanya ingin mengajak umat mikir cerdas saja. Kalau mereka merendahkan Nabi, umat diam-diam saja. Tapi ketika ada orang yang mengkritiki ulama mereka, orang yang mereka anggap wali, mereka marahnya luar biasa. Itulah doktrin yang mereka tanamkan, seolah-olah mereka lebih mulia daripada Nabi. Apa contohnya? Banyak, tinggal scroll video Harry Plus, tonton satu-satu. Begitu.